Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Dan jamaah yang ada di rumah, di studio juga sudah hadir ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim Iya, sudah hadir dari jamaah Umar Rafa. Rafa. Baik Bu, mohon maaf nih, saya mau tanya nih Bu. Ini seragam yang ibu pakai pada pagi hari ini, mohon maaf nih ya, udah lunas apa belum? Allahu Akbar. Kok yang teriak Cak Agus? Kelihatan. Mau tanya doang Bu, udah lunas Bu ya? Udah. Alhamdulillah. Nggak ada yang kurang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada ya? Nggak ada. Bagus nih Bu, ibu nih, jangan sampai punya utang Bu. Jangan kayak teman bedu nih cara. Iya. Bu. Demi gengsi. Demi gengsi, Aduh. beli rumah mewah, Mobil baru. mobil mewah, ya kan? luar Aduh, biasa. akhirnya hutangnya menumpuk. Menumpuk. Iya. Aduh, yang kayak gitu mah nggak usah deh Bu ya. Iya. Yang penting mah sekarang Mas Bedu ya nggak perlu maksain. Pengen punya tas mewah, mobil mewah, semua serba mewah. Tapi memang kalau memang kitanya nggak mampu atau nggak bisa, jangan dipaksain. Lebih baik hati tenang, hidup juga senang Mas Iya. Bedu. Mendingan kalau mau rumah mewah tuh rumah yang mepet sawah ya. Mewah mepet sawah. Waalaikumsalam Mbak. Damang. Alhamdulillah. Amung Asror Agus. Ah. Ya, yang satu kemana? Atit Pinjam Pak. utang. Baru damang. Alhamdulillah Mas. Insya Allah ibu-ibu sehat ibu. Dari Alhamdulillah. Umat Rafah. Umahat Rafah. Tadi bedu tanya, semua seragamnya sudah lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak mau punya utang mereka. Jangan. Begitu seharusnya. Seharusnya Bang. Iya. Nah, takutnya nanti utang numpuk akibat demi gengsi, akhirnya utang sampai diwarisi ke Jangan. anak-anaknya, ke cucu-cucu. Nyusahin anak-anak, kasihan anak Lambung turunan. tinggi Iya, Mah. utangnya itu. Makanya harusnya kita menyenangkan mereka, bukan menyulitkan mereka. Jangan sampai ya, Ma ya. Demi gengsi hutang melambung tinggi. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bolehkah kita punya utang? Boleh. Boleh. Namanya manusia, kalau kepepet utang. Tapi kalau tidak kepepet nggak usah ngutang. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, hati-hati dengan hutang. Hutang menyebabkan resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Apa maksud hadis ini? Yang namanya pertama, hutang menyebabkan resah gelisah di malam hari. Gara-gara mikirin utang, nggak bisa tidur, gulang-guling. Pagi hari datang debt collector. Aduh. Mana rumahnya di perumahan. Teriak-teriak tuh debt collector nagih utang dengan galaknya. Dengan arogannya. Tetangga semua mendengar. Terhina di siang hari. Walaupun kita berhutang boleh, kalau nggak kepepet mah nggak masalah. Bolehkah kita menghutangkan sama orang? Boleh. Bukankah tolong menolong asas dalam Islam? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di antaranya menolong orang yang butuh pertolongan, membantu orang yang butuh bantuan, meringankan beban orang yang keberatan. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau? Orang yang meringankan beban orang lain, beban hidupnya diringankan oleh Allah. Amin. Orang yang menolong orang lain akan ditolong oleh Allah. Orang yang menutup aib orang lain, aibnya ditutup oleh Allah. Mau apa mau? Mau. Makanya kalau ada orang punya kebutuhan, dia mepet butuh ngutang, kita ada, kenapa kita nggak tolongin? Namun dia ngutang itu buat kebutuhan. Maaf dalam tanda kutip, pengalaman adalah pelajaran. Begitu banyak pengalaman yang saya alami. Ada orang kalau giliran ngutang
luas. Apa ngenes pikarunyaeun kalau kata orang Ciamis. Kasian banget itu. Kasian. Giliran bayar galakan dia. Ya Allah. Survei membuktikan ini kebanyakan. Nah, sekarang seandainya orang itu benar-benar yang namanya pertama meminjami uang kepada orang atau apapun, itu hukumnya adalah boleh mubah. Seandainya dia ada kebutuhan, itu adalah sunat. Tapi kalau emergensi, misalnya orang tuanya masuk rumah sakit harus DP, boleh jadi mungkin jadi wajib. Tapi yang minjem juga wajib cepat-cepat membayarnya. Itu hukumnya dalam kita tolong menolong. Namun dalam namanya tolong menolong, dalam kita berhutang, sekali lagi bukan demi gengsi. Judul kita demi gengsi. Demi gengsi mah berarti apa yang dia beli, apa yang dia utang bukan kebutuhan tapi keinginan. Keinginan itu melambung sampai kapanpun. Sudah punya 1 gunung emas, pengen 2 gunung emas. Udah punya 2 gunung emas, pengen punya 3 gunung emas. Piturob sampai dikubur dalam tanah. Sekarang, kalau kita berhutang kepada siapapun, buat kebutuhan kita, memang ini kebutuhan urgen. Kalau tidak punya ini saya repot, itu boleh-boleh saja. Tapi kita punya ukuran. Dalam kita berutang, yang pertama, seandainya kita berutang tidak tunai, maka harus dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Al-Baqarah 282. Hei orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah tidak tunai, catat. Ada yang nyatat? Ada saksi 2 orang? Didikte sama kita apa kalimat yang disampaikan. Ini wajib. Kalau orang yang ngutang itu ngelak, ini loh buktinya kamu ngutang. Ini loh saksinya. 1. Yang kedua, kalau seandainya kita berutang, hati-hati. Ketika kita berutang, jangan punya niat, Allah dia mah orang kaya, nggak diwaris juga nggak apa-apa. Nabi besar kita Muhammad sudah mengatakan, kalau ada orang berhutang, dari awal dia sudah bilang, saya tidak akan bayar, dia mah orang kaya. Ketika dia meninggal dunia, Rasulullah mengatakan mereka sama dengan pencuri. Pencuri kerjanya apa? Ngambil duit orang. Ambil. Iya, Pak. Cuman dia minjem, udah niat, dia mah orang kaya kok. Ya Allah. Nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Artinya dari awal sudah niat mencuri. Ya Allah. Mencuri itu hukumnya dosa dalam Islam. Mengambil hak orang lain. Makanya ngambil hak orang lain. Makanya kalau Anda ada yang berutang semenjak awal, nggak bakal gua bayar, dia mah orangnya baik. Dia kan saudara, dia kan keluarga. Atau barangkali maaf, ini kenyataan. Kan dulu waktu dia kerja saya yang nolongin masukin. Minjem wajar lah sama dia. Ya Allah. Nggak usah dibayar. Sepertinya dia bayar jasa. Bayar jasa. Ini salah. Ya. Ada ijab kabulnya. Makanya hati-hati. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda begitu mati di hadapan Allah sama dengan pencuri, ngambil hak orang lain. Jadi intinya hutang diperbolehkan asal bukan buat gengsi, tapi buat emergensi. Buat emergensi, kebutuhan darurat, mendesak. Mendesak. Ya. Oke, baik jamaah. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.